Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umpo. Selamat datang di podcast Fakultas Ekonomi, tempat di mana kita berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman menarik dari berbagai sudut pandang mahasiswa. Perkenalkan, saya Caila Husnatul Saida, mahasiswa dari program studi S1 Akuntansi, dan rekan saya Zildan Zutonika, mahasiswa program studi Manajemen. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu mahasiswa dari program studi S1 Akuntansi. Yuk kita sambut Kak Elif Emilia. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Senang banget nih hari ini bisa ngobrol langsung dengan kakak hari ini. Nah, sebelum kita mulai, bisa nih kakak cerita sedikit tentang diri kakak dan latar belakang kakak di universitas ini? Oke, boleh. Halo, kenalin aku Elif Emilia Putri dari mahasiswa semester 5 program studi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini aku sebagai demisioner ketua umum dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi dan juga sebagai kepala bidang dari RPK Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi. Wah, berarti backgroundnya kakak ini sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo periode 2023-2024. Betul. Nah, kira-kira nih Kak, bagaimana sih cara mendefinisikan esensi kepemimpinan yang efektif di tengah tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi internal organisasi maupun dinamika eksternal yang memengaruhi kehidupan kampus kakak? Oke, kalau kita berbicara tentang bagaimana internal dan eksternal kan pasti saling berhubungan nih. Bagaimana dari sinergi internal berpengaruh dan berdampak kepada eksternal seperti itu. Dari sudut pandang kepemimpinan atau sebagai esensi kepemimpinan itu sendiri, ada dua hal yang bisa aku ambil dari pengalaman aku di organisasi. Yang pertama, bagaimana cara pemimpin itu untuk bisa berpengaruh kepada organisasi tersebut. Dan yang kedua, bagaimana pemimpin itu bisa memberdayakan anggota-anggota dalam organisasi, seperti itu. Berarti pengalamannya lumayan berkesan ya Kak sebagai pemimpin organisasi. Baik, bagaimana nih menurut kakak peran organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Akuntansi dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam membentuk karakter serta kompetensi mahasiswa? Sejauh mana sih pengalaman kakak di organisasi tersebut telah berkontribusi pada perkembangan pribadi dan profesional kakak? Oke, kalau kita bicara tentang himpunan mahasiswa akuntansi yang mana kalau di himpunan itu kita basisnya adalah organisasi setingkat jurusan yang mana kegiatan-kegiatannya di dalamnya seperti program kerja dan juga agenda itu menjurus kepada bagaimana pengembangan soft skill anggota. Kalau di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sedikit ada perbedaan karena kalau di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kita bergerak pada bidang perkaderan. Jadi tidak berfokus pada proker-proker tapi bagaimana kita membentuk pribadi-pribadi kader-kader Muhammadiyah yang nantinya bisa berdiaspora pada organisasi lain kayak gitu. Wow, keren banget. Nah, kalau jadi anggota organisasi, pasti tenaga dan waktu itu sangat amat digunakan. Betul. Nah, dari Mbak Elif sendiri nih, cara mengelola waktu dan juga cara memprioritaskan antara perkuliahan dan kepemimpinan organisasi yang jadi tantangan signifikan. Nah, kira-kira strategi dari Kak Elif ini gimana sih cara menerapkannya? Oke, kalau bicara tentang gimana kita bagi waktu antara organisasi dan akademik, karena kebetulan aku dari prodi akuntansi, kita sering bersentuhan dengan bagaimana neraca harus balance seperti itu. Aku juga mengimplementasikan bagaimana bentuk neraca dalam kehidupan organisasi dan kuliah. Jadi biasanya aku buat mungkin list kegiatan untuk hari ini aku harus ngapain aja agar bisa semua berjalan bersama-sama antara organisasi, tanggung jawab dan integritas di organisasi tetap berjalan dan akademik juga tetap berjalan gitu. Jadi gimana kita bisa mengatur skala prioritas, manajemen waktu dan manajemen diri seperti itu. Wow, keren banget ya. Berarti penerapan ilmu perkuliahan tentang manajemennya cukup diterapkan dalam kehidupan ya. Ya, memang harus seperti itu. Biar kita juga dalam organisasi dan perkuliahan bisa jalan beriringan, kayak gitu sih. Keren Wow. sekali. Kak. Nah, sebagai bagian dari IMM nih yang dikenal memiliki orientasi pada pembentukan karakter dan tanggung jawab, Oke. bagaimana kakak menilai kontribusi IMM dalam membangun kesadaran sosial dan empati terhadap isu-isu masyarakat yang ada, terutama di kalangan mahasiswa ekonomi dan akuntansi? Oke, kalau berbicara terkait IMM, yang mana IMM adalah organisasi otonom Muhammadiyah, di IMM sendiri itu memiliki 3 arah gerak utama, yaitu ada religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Yang mana ketiga arah gerak dalam IMM nanti diimplementasikan dalam hal kemahasiswaan, lalu hal keagamaan dan juga bagaimana hubungan dengan masyarakat seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan dan juga
subfokus pada arah gerak IMM yang 3 itu tadi diimplementasikan pada lingkungan sehari-hari dan juga masyarakat, seperti itu. Keren ya dari backgroundnya itu sendiri. Nah, sebagai anggota organisasi nih Kak, yang sudah pasti komunikasi kan sangat diperlukan antara satu sama lain. Nah, kira-kira komunikasi yang efektif dalam kunci utama organisasi dan juga konteks organisasi himpunan mahasiswa akuntansi dan ikatan mahasiswa Muhammadiyah yang memiliki orientasi berbeda. Nah, dari Kak Elis sendiri nih, bagaimana sih Kak cara membangun pola komunikasi yang efisien antara pengurus, anggota, serta pihak eksternal untuk memastikan visi dan misi organisasi tercapai secara maksimal? Oke, karena kita berbicara tentang dua organisasi yang mana aku sudah sebutin tadi di awal bahwa IMM dan himpunan itu mempunyai beberapa perbedaan. Pengalaman aku dulu ketika masih di himpunan untuk bagaimana membentuk komunikasi yang efektif di internal terlebih dahulu, bagaimana kita tahu struktur dari kepengurusan itu sendiri. Jadi bagaimana kita membentuk komunikasi dengan pengurus terlebih dahulu, lalu kita bisa melanjutkan komunikasi dengan pihak-pihak sivitas akademika terkait mungkin program kerja yang akan dilaksanakan, lalu bagaimana kita menjaga komunikasi ketika ada problem internal eksternal seperti itu. Kalau di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu jauh lebih kompleks karena dalam IMM itu setiap fakultas yang ada di Unmuh itu memiliki ikatannya sendiri-sendiri, yang mana dalam IMM itu jalurnya sudah tidak hanya dalam prodi, tapi juga ke daerah dan juga ke pusat, seperti itu. Oh, berarti komunikasi antara anggota dan juga pihak eksternal ini cukup terjaga ya? Jadi Betul, itu. Memang harus sama-sama jalan antara internal dan komunikasi eksternal dalam setiap organisasi, itu sih. Nah, berbicara tentang tantangan nih Kak, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh mahasiswa akuntansi adalah mengembangkan keterampilan non-teknis ya Kak, seperti kemampuan komunikasi, pemecah masalah, dan kepemimpinan. Nah, bagaimana nih dari Kakak melihat peran himpunan mahasiswa akuntansi dalam mendukung pengembangan soft skills bagi anggotanya? Oke, kalau di Hima Aksi, Himpunan Mahasiswa Akuntansi sendiri kan pasti banyak banget agenda dan juga program kerja, mau itu program kerja yang direncanakan dari kepengurusan di periode tersebut, ataupun program kerja yang dari uluran tangan Kaprodi ke himpunan. Yang mana menurut aku sendiri, himpunan bisa menjadi wadah bagi mahasiswa, baik mahasiswa yang aktif di himpunan mahasiswa akuntansi maupun mahasiswa yang tidak menjadi pengurus di Hima Aksi itu sendiri. Karena setiap kegiatan dan juga agenda yang dilaksanakan itu menurut aku memang berdampak bagi internal dan juga eksternal organisasi. Banyak sekali program-program kerja yang dilaksanakan, kita melibatkan mahasiswa, lalu untuk mungkin petugas-petugas kita juga melibatkan anggota, bagaimana kita memberdayakan potensi-potensi dalam keanggotaan Hima Aksi untuk bisa dimaksimalkan dalam implementasi di kegiatan-kegiatan Hima Aksi gitu sih. Baik. Nah, sebagai pemimpin di organisasi mahasiswa nih yang sudah berpengalaman, kira-kira dari Kak Elis sendiri ada nggak pesan-kesan yang ingin Kakak sampaikan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya bagi mereka mahasiswa yang ingin sangat sekali aktif di berorganisasi dan berkontribusi lebih banyak di kampus, agar mereka bisa mengoptimalkan potensi mereka secara maksimal? Oke, kalau kita berbicara terkait kontribusi mahasiswa, sebelumnya kita harus tahu sendiri terkait bagaimana privilege kita sebagai mahasiswa, yang mana perguruan tinggi adalah jenjang terakhir kita di pendidikan. Kita tidak cukup untuk bagaimana belajar di dalam kelas, kita mengikuti pembelajaran lalu pulang. Menurut saya itu hal yang mungkin belum bisa dikatakan maksimal, tapi kita harus bisa eksplor nih. Sebagai mahasiswa, kita harus eksplor bagaimana potensi kita harus bisa mencoba di ranah organisasi, mungkin di ranah komunitas, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus berani untuk menerima tantangan apapun dalam organisasi. Ketika kita sudah melangkah, kita harus menerima bagaimana konsekuensi, kita harus mengorbankan beberapa hal ketika fokus di organisasi seperti itu. Ketika kita nanti sudah berjalan, kita sudah mendapat beberapa hal dalam organisasi, saya yakin nanti teman-teman yang aktif di organisasi bisa mengimplementasikan dan juga bisa berdampak bagi masyarakat luas, dan terutama bisa menambah integritas dan juga pengalaman diri untuk nantinya di jenjang karir
Seperti itu. Oh, luar biasa sekali ya Kak. Berarti intinya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini setidaknya mengikuti organisasi sebagai pengalaman mereka secara Betul. maksimal seperti Iya. itu. Kita harus explore diri ya. Betul, benar banget, karena nanti ketika kita sudah lulus, kita kerja, kita bersentuhan langsung dengan orang banyak, kita ngobrol dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Menurut aku memang pengalaman di organisasi ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman di prodi, tingkat prodi, fakultas, universitas, itu sangat menunjang bagaimana kompetensi kita di dunia kerja nanti gitu. Nah, bener banget Betul. nih. Nah, untuk jika kakak diminta untuk merenungkan perjalanan kakak sebagai seorang pemimpin di himpunan mahasiswa akuntansi, apa nih yang paling kakak Elif syukuri dan dari pengalaman ini dan bagaimana perjalanan tersebut membentuk pandangan hidup serta orientasi karir kakak ke depannya? Oke, kalau bicara tentang refleksi diri setelah beberapa periode di organisasi, mungkin yang pertama aku bersyukur bisa bekerja sama dengan teman-teman pengurusku di Himpunan Mahasiswa Akuntansi, bisa belajar berproses bersama mereka, di mana mereka berasal dari berbagai latar belakang. Kita menyamakan persepsi, kita menyatukan visi dan misi. Nggak semudah itu karena dalam jalannya pasti kita menemui banyak tantangan, tapi alhamdulillah aku bisa berproses bersama mereka di sana. Menurut aku, buat teman-teman yang sekarang sedang melanjutkan diaspora di organisasi lain di luar himpunan, tetaplah ingat bahwa dulu kita pernah berproses bersama di himpunan mahasiswa akuntansi seperti itu, dan harapan aku semua hal yang sudah dilakukan, semua hal yang sudah kita dapat di organisasi bisa benar-benar teman-teman implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa bermanfaat untuk kehidupan teman-teman selanjutnya gitu. Wow, Wah, keren banget keren ya. banget ya. Luar biasa banget ya pengalaman dari Kak Elif Emilia Putri. Jadi patut diapresiasi nih pengalaman kemahasiswaan dan juga keorganisasian dari Kak Elif. Nah, dari pengalaman tersebut kita bisa memetik nih banyak sekali perjalanan dan juga memetik ilmu dari perjalanan kepemimpinan dari Kak Elif dan juga pengalaman berorganisasi dari Kak Elif sendiri. Nah, dari cara mengelola waktu, cara dia menyeimbangkan antara dunia akademik dan juga organisasi. Dan tentunya telah memberikan banyak inspirasi nih tentang pentingnya kepemimpinan, integritas, serta peran organisasi dalam mengembangkan mahasiswa sehingga dapat menjadi bekal berharga bagi kita semua. Oke, nah jadilah pribadi yang tidak hanya unggul di kelas, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar, jadi lingkungan eksternal maupun internal kampus seperti itu. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang mendengarkan podcast ini, semoga diskusi kita kali ini dapat membuka wawasan dan memberikan semangat untuk terus berjuang baik dalam bidang akademik maupun organisasi. Terima kasih telah bergabung dalam episode kali ini dan jangan lupa untuk terus mengikuti konten-konten inspiratif lainnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jadilah pribadi yang tidak hanya unggul di dalam kelas dan juga jadilah pribadi yang memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar dan lingkungan eksternal maupun internal lainnya. Seperti itu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Fakultas Ekonomi, maju dan terus berprestasi.